Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala, Allah berfirman menjelaskan dia saja yang berhak disembah karena dialah raja di raja, pemilik segala kerajaan. Kata Allah dalam surat Fatir ayat ke-13 dan ke-14, yulijul laila fin nahar, dialah Allah Tuhan yang memasukkan malam ke dalam siang, wa yulijun nahara fil lail, dia pula yang memasukkan siang ke dalam malam, dia yang mempergantikan siang dengan malam dengan ketentuannya yang begitu indah, yang berbeda-beda kadarnya, berbeda-beda musim, berbeda-beda pula panjangnya. Terkadang malam lebih panjang daripada siang, terkadang siang lebih panjang daripada malam. Subhanallah. Tetapi Allah telah gariskan semuanya berputar dan ketentuannya. Pada musim-musim dingin malam-malam menjadi panjang, pada musim panas malam menjadi pendek. Sebagian negeri malamnya hanya 3 jam. Subhanallah. Sebagian negeri tak datang malam setengah tahun. Subhanallah. Sebagian negeri tak datang siang setengah tahun. Hanya setengah tahun mereka melihat matahari, setengah tahun mereka tak melihat matahari. Allahu Akbar. Dialah Tuhan Allah Jalla wa Ala. Tak ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang mampu memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Tak ada. Subhanallah. Apalagi Tuhan-Tuhan yang dibentuk dalam bentuk yang mengerikan, kadang dalam bentuk hewan, manusia, setengahnya gajah, macam-macam. Ada yang Tuhannya kobra, aneh-aneh Tuhannya. Ada yang berkaki 4, ada yang bertangan 6, kayak laba-laba. Ada yang berwajah sampai 4 wajahnya, setiap sudut wajah, timur, barat, utara, selatan. Allahu Akbar. Kita lihat orang seperti ini takut kita. Subhanallah. Mereka anggap inilah sempurna Tuhan. Mereka buat patungnya besar-besar, setinggi-tingginya. Dari semua sudut nampak. Dihantam petir, seketika terbakar Tuhannya, jatuh tersungkur. Dihantam badai, dihantam gempa, berserpi-serpi patung Tuhan jatuh. La haula wala quwata illa billah. Kata Allah, wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, dialah yang telah menundukkan matahari dan bulan. Tunduk kepada perintahnya. Tak ada yang memerintah matahari terbit kecuali Allah. Subhanallah. Yang mengatakan mereka keturunan dewa matahari, anak matahari, mati semuanya. Matahari tetap berlangsung, dia mati. Sebagian orang meyakini rajanya adalah dewa matahari, anak matahari, sultan matahari. Subhanallah. Sultan mentari. Yang jelas dalam bab i'tiqad, ini semuanya adalah makhluk ciptaan Tuhan, tak layak disembah. Sebagian orang menyembah matahari, sebagian orang menyembah bintang-bintang, sebagian orang menyembah bulan dan lain-lain. Padahal matahari dan bulan semua Allah tundukkan. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma. Semuanya beredar, berputar pada ketentuan yang telah Allah gariskan. Subhanallah. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar kullun fi falakin yasbahun. Tak layak matahari mendahului bulan, tak layak bulan mendahului matahari, tak layak siang mendahului malam, tak layak malam mendahului siang. Semua berjalan dengan ketentuan Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Mana Tuhan-Tuhan yang memasukkan siang ke dalam malam, memasukkan malam ke dalam siang, menundukkan matahari dan menundukkan bintang-bintang serta bulan? Tak ada. Raja Namrud berkata kepada Ibrahim, ketika Ibrahim mengatakan Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Tuhanku dialah yang menghidupkan dan mematikan. Berkata Namrud, aku pun Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Dia panggil 2 orang dari penjara.
Dia katakan kepada Algojo, yang satu kepenggal kepalanya, mati, katanya, aku telah matikan dia. Yang satu dia katakan kepada Algojo, kau lepas dia, lihat yang satu kuhidupkan. Padahal subhanallah, tak pernah dia menghidupkan manusia. Tapi Allah Jalla wa Ala, ya, tak pernah dia matikan manusia, tapi Allah Azza wa Jalla. Andai kata dia Tuhan, kenapa yang lain bukan di tangannya matinya? Di tangan siapa matinya selain orang ini? Allahu Akbar. Bahkan dia juga mati, Namrud telah mati. Subhanallah. Inilah Tuhan-Tuhan palsu. Ya, ini semua Tuhan-Tuhan yang tidak ori ini. Ya, Tuhan-Tuhan kawi semuanya. Ya dan billah, na'udzubillah min Tuhan-Tuhan kawi. Tidak ori. Dzalikumullahu rabbukum. Yang demikian itulah Allah. Arti Allah al-ma'luh, Tuhan yang layak diibadati. Rabbukum, dialah Tuhan kalian yang mencipta, memelihara kalian, mengatur kalian, menguasai kalian. Lahul mulku, dialah pemilik semua kerajaan, langit dan bumi dan yang terdapat di antara kedua isinya. Ini Tuhan yang berhak. Walladzina tad'una min dunihi, adapun Tuhan-Tuhan yang kalian sembah dari selainnya, ma yamlikuna min qitmir, mereka tak memiliki apapun jua, meski qitmir, biji kurma jika dikupas, kulit-kulitnya itu namanya qitmir. Bukan kurmanya, bijinya. Bijinya itu kalau andai kata sudah mengering, dilepas bijinya, itulah qitmir. Artinya apa? Itu pun dia tak punya. Apalagi alam semesta. Allahu Akbar. Karena semuanya milik Allah Jalla wa'ala. Apalagi ada Tuhan yang makan-makan. Takjub kita. Tuhan mau makan apem, sama-sama kita. Kalau itu tak apa jadi Tuhan. Tuhan diserahkan baginya sesaji apa? Diserahkan sesaji ayam. Kita pun makan ayam. Kita sama dengan Tuhan, sama-sama makan ayam. Allahu Akbar. Mana akal-akal manusia? Ada yang lebih sedih lagi. Tiap hari Tuhan diberi sedekah. Tuhan diberi sedekah. Kasih 2.000 perak. Letakkan dengan macam-macam kue. Apem di sana ada, macam-macam bunga-bunga. Ya, kasih 2.000 perak Tuhannya. Pagi 2.000, sore 2.000 kepada Tuhan. Nanti sore setelah dikasih diambil lagi. Besok letakkan lagi 2.000. Allahu Akbar. Allah. Kalau nampak pohon-pohon besar, oh bahaya ini pohon besar, ini punya sifat-sifat ketuhanan. Dah, pohon-pohon besar pun dikasih semua sesaji, dikasih kain panjang-panjang, didandani pohon-pohon besar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. In tad'uhum, inilah Tuhan-Tuhan batil tadi. Tak memiliki apapun jua. Bahkan dirinya semua tercipta. Kemudian, ini dari sisi zatnya. Zatnya saja bukan dia mencipta, bahkan dia cipta. Subhanallah. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian sibuk datang kepadanya, ya Tuhan, berikan kami rezeki. Tuhan bisu tak pernah dengar. Kadang-kadang kita lewat rumah-rumah ibadah, orang-orang kufar, macam-macam rumah ibadahnya. Rata-rata isinya penuh dengan patung-patung, gambar-gambar. Karena itulah Islam mengharamkan patung-patung dan gambar-gambar. Salah seorang istri Nabi, ya Ummu Salamah, ketika di Habasyah mengatakan, ya Rasulullah, aku di Habasyah kulihat rumah ibadah kaum Nasara semua dalamnya gambar-gambar. Jangan ditiru, ini adegan jangan ditiru kaum muslimin. Sebagian masjid meniru adegan orang kufar. Siapa ditempelkannya? Gambar-gambar wali. Kadang-kadang wali yang direka-reka. Allahu Akbar. Kadang kita takjub. Kenapa? Ada orang jual gambar Khulafaur Rasyidin. Gambar Ali dengan jenggotnya yang rapi. Gambar Utsman dengan jenggotnya yang rapi. Gambar Abu Bakar, gambar Umar. Allahu Akbar. Ya, subhanallah, itu kurang ngajar yang melukisnya itu. Ya. Itu yang mereka jual-jual.
Orang Rafidah gambar Husain yang mereka buat patungnya, yang mereka usap-usap, mereka cium-cium. Allahu Akbar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum." Kalau kalian menjerit-jerit meminta kepada mereka, mereka tak dengar permohonan kalian. Tuhan-tuhan yang mati datang ke kuburan. Lihatlah, wallahi lihat. Lihat di YouTube, lihat di Facebook, lihat di media sosial. Menangis di hadapan kuburan, wahai wali fulan, mengeluhkan segala macam keluhannya. Allahu Akbar. La yasma'u du'aakum. Mereka tak pernah dengar doa-doa kalian. Walau sami'u, sekiranya mereka mampu mendengar, subhanallah, sebagaimana yang menyembah jin, yang menyembah malaikat, menyembah orang-orang yang masih hidup, ya dan billah. Mereka dengar. Ya, dianggap wali, dianggap keramat, dianggap segalanya. Datang, tolonglah Pak Kiai, murahkan rezeki kami. Ya Pak Kiai, tolonglah, ya berikan kami keturunan. Ya, walau sami'u, mereka pun ketika mampu mendengar, karena sebagian Tuhan ini ada Tuhan-Tuhan yang hidup. Ya, malaikat-malaikat yang disembah, sebagian orang-orang yang masih hidup, yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Subhanallah. Mastajabu lakum. Kalaupun sekiranya mereka mendengar, mereka tak mampu kabulkan apa yang kalian minta, karena bukan milik mereka. Segalanya milik Allah. Ini di dunia. Bagaimana di akhirat? Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Di hari kiamat, semua Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu berupa makhluk-makhluk suci, malaikat-malaikat Allah, nabi-nabi Allah, orang-orang saleh, wa yaumil qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Di hari kiamat mereka kafir dengan kalian semua. Mereka ingkari peribadatan kalian kepada mereka. Mereka tak pernah katakan, Isa tak pernah katakan, hei kaum Nasara, sembah saya, tak pernah. Hari kiamat dia akan berlepas daripada para penyembahnya. Allah katakan, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah dahulu pernah di dunia engkau suruh manusia sembahlah aku dan ibu sebagai. Kata Isa, tak pernah wahai Tuhan. Allahu Akbar. Hari kiamat semua Tuhan-Tuhan yang disembah berlepas diri daripada yang menyembahnya. Subhanallah, malaikat berlepas diri, ya Tuhan, kami tak pernah suruh sembah mereka. Mereka aja pandai-pandaian, mereka kurang kerja. Jin-jin yang disembah semua berlepas diri, bahkan syaitan yang disembah pun berlepas diri pada penyembahnya. Subhanallah. Iblis pun berlepas diri pada penyembahnya. Ya, innallaha wa'alakum wa'adal haqq wa'atukum wa'adal haqq fa'akhlaftukum. Dahulu Allah berikan janji-janji yang konkret, yang nyata. Aku pun berikan janji-janji, tapi semua janji-janjiku adalah palsu. Ya, ini kata iblis ketika diletakkan baginya mimbar di neraka sana. Mimbar di neraka diletakkan, iblis silakan berpidato, dia pun berpidato. Innallaha wa'alakum wa'adal haqq wa'atukum fa'akhlaftukum fama kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Dahulu kala kalian tak pernah aku paksa, aku hanya membisiki kalian saja. Kalian yang mau ikut saya. Pernah kita dipaksa iblis, dicekek iblis dia, kau enggak berzina aku cekek kau, pernah? Tak ada. Tak pernah iblis paksa manusia, kau tak berjudi aku cekek lehermu, tak ada. Kata iblis, tak pernah dahulu aku paksa kalian. Ya, aku berikan iming-iming saja. Aku beri harapan-harapan dan janji. Semuanya aku ingkari. Kalian ikut saya. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiya. Hari ini, mohon maaf lahir batin, aku tak mampu selamatkan kalian. Kalian pun tak mampu selamatkan aku. Sudahlah. Memang inilah nasib kita. Allahu Akbar. Semua berlepas diri. Adapun berhala-berhala yang disembah, semua yang disembah dari sini Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan dengan para penyembahnya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah dari sini Allah bahan bakar api neraka jahannam. Antum laha waridun. Kalian semua masuk ke dalamnya. Law kana haula'i alihatan ma waraduha. Kalau benar mereka itu semua tuhan-tuhan, tak mungkin dibakar dalam neraka. Subhanallah, ini Tuhan-Tuhan yang rela disembah.
Subhanallah, batu-batu ini pahat semuanya dikumpulkan bersama para penyembahnya, dimasukkan ke dalam neraka. Adapun Tuhan-Tuhan yang tak rela disembah daripada makhluk Allah yang mulia, para nabi, para malaikat, para wali, mereka berlepas diri daripada penyembahnya. Subhanallah. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Wahai Muhammad, takkan ada yang memberikan kepadamu informasi yang begitu detail sebagaimana Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan tahu ini semua terjadi. Inilah kesyirikan yang terjadi. Inilah Tuhan-Tuhan yang batil. Qala ta'ala, Allah berfirman, kembali Allah menjelaskan perkara ini. Qul ata'buduna min dunillah, katakan Muhammad, bagaimana kalian sembah Tuhan-Tuhan dari selain Allah? Ma la yamliku lakum dharra, yang mereka tak mampu apapun jua melakukan tindakan terhadap kalian, baik mendatangkan mudarat wala naf'an, ataupun mendatangkan manfaat. Wallahu huwas samiul alim. Padahal dialah Allah, Tuhan yang Maha mendengar, Tuhan lagi Maha mengetahui. Tuhan-Tuhan itu tak mendengar, Tuhan-Tuhan itu tak mengetahui. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, qul, katakan Muhammad, ud'ul ladzina jamtum min dunihi, mintalah, berdoalah, pujalah Tuhan-Tuhan dari selain Allah, fala yamlikuna kashfad dhurri ankum wala tahwilah. Mereka Tuhan-Tuhan yang tak mampu menyingkap mara bahaya yang datang kepada kalian, tak pula mampu memindahkannya ke tempat yang lain. Subhanallah. Allah berfirman, ya, dalam surat Saba ayat 22, qul ud'ul ladzina za'amtum, katakan Muhammad, mintalah, serulah, pujalah siapa-siapa yang kalian harapkan dari sini Allah sebagai Tuhan-Tuhan kalian. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Tuhan-Tuhan itu semua tak memiliki apapun juga, meski sebesar dzarrah. Dzarrah adalah ungkapan yang paling kecil, ya, yang dipahami bangsa Arab, inilah yang paling hina, paling kecil, dzarrah. Sebenarnya dzarrah itu adalah hewan yang lebih kecil daripada semut. Itu namanya dzarrah. Sebagian orang menafsirkannya biji bayam, biji sawi. Ini adalah umpama yang paling kecil, paling leceh bagi bangsa Arab. Maka katakan Muhammad, Tuhan-Tuhan yang kau puja dari Allah ini, jangankan semut, lebih kecil daripada semut pun tak pernah mereka kuasai, tak pernah mereka miliki. Subhanallah. Fis samawati wala fil ard. Baik sebesar zarrah tersebut di langit ataupun di bumi, tak ada mereka miliki. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Dan tak ada, ya, bagi mereka di langit maupun di bumi ada sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memiliki secara utuh, kata Allah, Allah nafikan. Jangankan semut, lebih kecil pada semut tak mereka miliki. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Ada yang mengatakan memang mereka tak miliki, tapi mereka bersekutu, memiliki bersama. Kata Allah, tidak pula mereka miliki bersama dengan Allah apa yang terdapat di langit di bumi. Enggak, hanya milik Allah semata. Mereka tidak berkongsi, mereka tidak berserikat dalam memilikinya. Wa ma lahu minhum min dhahir. Bahkan mereka pun tak pernah menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan apa yang terdapat di langit maupun di bumi. Subhanallah. Mereka tak punya apapun juga, meski sebesar zarrah. Mereka tak berkongsi dengan Allah dalam segala macam ciptaannya. Mereka pun tak pernah membantu Allah dalam segala penciptaannya. Inikah disembah? Allahu Akbar. Ay la yamliku mithqala dzarratin istiqlalan. Mereka tak punya sebesar zarrah apapun jua, ya, dengan independen, tak ada. Mereka miliki sendiri, tak ada. Wala yamliku ala wajhil musyarakah. Tidak pula mereka memiliki secara berkongsi. Wala yamlikul insanu fi hadhil hayati syai'an illa bitamlikillahi lahu. Apapun yang dimiliki manusia, semuanya hanyalah Allah pinjamkan belaka. Allah jadikan dia sebagai pemilik sementara, bukan miliknya secara abadi. Qala ta'ala, Allah berfirman, qulillahumma malikal mulk. Katakan Muhammad, dialah Allah, malikal mulki, raja di raja, pemilik semua kerajaan. Tu'til mulka man tasha', engkaulah Tuhan Allah, memberikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', engkau mencabut kekuasaan daripada siapa kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkaulah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa man la yamliku fi hadzal kauni wala mithqala dzarrah. Siapa yang tak memiliki apapun di alam semesta ini, meski lebih kecil daripada semut pun tidak dia miliki, ya, la yajuzu an yusrafa lahu syai'un min al-ibadah, tak layak diberikan kepadanya ibadah.
Sudah dihantam tsunami masih sibuk lagi pesta laut, sedekah laut. Allahu Akbar. Ya, untuk mencabut mara bahaya di bumi ini, kita harus buang sial, mereka yang sial. Subhanallah. Ya. Tak layak. Ya, diserahkan untuk Tuhan-Tuhan yang bukan Tuhan ini ibadah. Laut milik Allah. Subhanallah. Atau bayangkan bersedekah untuk laut. Laut disedekahi, kurang kerja. Allahu Akbar. Tak boleh. Ini bukan agama, ini tradisi, ini istiadat. Siapa katakan demikian? Ini agama. Karena dalamnya ada terkandung i'tiqad. Ini bukan budaya, ini agama. Karena sebagian mengelak mengatakan ini agama. Enggak, ini budaya saja. Allahu Akbar. Dalamnya ada i'tiqad, keyakinan. Kalau tak kau lakukan, ini akan mendatangkan mudarat bagi dirimu, bagi kehidupan. Laut akan marah. Dan seterusnya. Ini i'tiqad, ini kesyirikan, ini kekufuran. Allahu Akbar. Ya, atas nama budaya, atas nama mendatangkan turis-turis asing, menggiring azab Allah Subhanahu wa taala datang. Tak layak diberikan kepada mereka ibadah. Idul ibadatu haqqun lil malikil azim. Hakikatnya yang namanya ibadah harus diberikan untuk raja yang agung, maharaja Allah, wal khaliqil jalil, Tuhan pencipta yang maha mulia, ar-rabbil mudabbir, Tuhan yang mengatur. Subhanallah. Lihadzal kaun, seluruh alam semesta ini, la syarika lahu, tak ada sekutu baginya. Azza sya'nuh, alangkah agung keadaannya, wa azuma sultanuh, alangkah dahsyat keperkasaannya, wa ta'ala jadduh, maha tinggi kekayaannya, wa la ilaha ghairuh, tak ada Tuhan selainnya.